Teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita kembali lagi pada kesempatan ini bersama-sama kembali mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Kita merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 11 ayat 16 sampai 19. Yesus dan Yohanes Pembaptis. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung." Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, "Ia kerasukan setan." Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, "Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa." Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, bacaan Injil yang telah kita dengarkan tadi merupakan kelanjutan dari bacaan Injil kemarin, di mana bacaan kemarin Yesus lebih menekankan posisi kenabian dari Yohanes Pembaptis. Tetapi pada hari ini kita mendengarkan tadi bagaimana Yesus kemudian berbicara tentang pendengarnya waktu itu, atau boleh dibilang angkatan yang berada atau yang sedang mendengarkan Yesus, atau orang-orang yang hidup pada zamannya. Menarik teman-teman yang terkasih, latar belakang dari Yesus mengungkapkan atau mengatakan hal yang kita dengarkan tadi pada bacaan Injil ini adalah ketertutupan hati orang-orang akan kebaikan Allah yang senantiasa menyertai kehidupan mereka, di mana Allah mengutus para nabi untuk menunjukkan jalan kebenaran kepada mereka. Tetapi mereka menolaknya dengan mengusir, dengan menyiksa, menghina, bahkan membunuh mereka, serta mengklaim mereka akan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi kebiasaan mereka pada waktu itu. Atau boleh kita katakan mereka dituduh sedemikian rupa. Lalu kemudian Yesus yang adalah sabda Allah yang menjelma, yang tidak lagi menyata dalam diri para nabi, tetapi Allah sendiri yang turun ke dalam dunia di dalam diri Yesus Kristus, sama juga mereka menutup hati mereka, tidak mau mendengarkan mereka. Sehingga pada hari ini ketika Tuhan mengatakan bahwa dengan apakah keumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung." Artinya itu bahwa kedatangan dari para nabi dan Yesus sendiri itu seolah-olah tidak dihargai oleh angkatan waktu itu, atau orang-orang yang sejaman dengan Yesus. Mereka tidak menganggap kehadiran Allah itu sebagai sebuah kehadiran cinta atau sebagai sebuah kehadiran kasih yang ingin menyelamatkan mereka yang memang sudah dikategorikan, sudah terjebak di dalam kebiasaan-kebiasaan atau kenikmatan-kenikmatan dunia yang menjauh dari kehendak Allah sendiri. Dan Yesus
kembali ke dalam diri mereka, atau menegaskan tadi bahwa karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Nah itu tadi, bahwa mereka, para nabi itu dituduh, Yohanes itu dituduh sebagai orang yang kerasukan setan, karena tadi dikatakan bahwa dia itu tidak makan ya, atau berpuasa. Tapi mereka menilai itu sebagai sebuah bentuk kerasukan setan. Padahal Yohanes Pembaptis di sini mau menunjukkan kepada kita penting untuk berpuasa ya, atau penting untuk kita mengolah suatu bentuk pola hidup yang baru, sehingga kita pun berkenan bagi Allah. Artinya di sini bahwa Yohanes Pembaptis menunjukkan bagaimana seharusnya sikap kita di hadapan Allah, yaitu kekosongan diri, atau meninggalkan suatu cara atau pola hidup yang lama dengan cara berpuasa dan bertobat. Tetapi itu semua dinilai secara negatif, bahwa Yohanes itu orang kerasukan setan. Nah ini yang paling penting, bahwa Yesus pun mereka nilai, yang kita katakan tadi, Yesus adalah sabda Allah yang menjelma menjadi manusia, atau Allah yang berbicara dalam bahasa manusia di dalam diri Yesus. Mereka malah menilainya sebagai seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Artinya kehadiran Allah itu senantiasa tidak dihargai. Kehadiran Allah dikesampingkan dan bahkan tidak ada nilainya untuk mereka. Sehingga Tuhan pun mengeluarkan kata-kata seperti itu. Artinya Tuhan dalam hal ini melihat bahwa manusia itu sudah sungguh tertutup hatinya akan kehadiran Allah, akan kehadiran Sang Cinta yang mau menyelamatkan mereka. Tetapi di akhir dari pernyataannya, Tuhan mengatakan bahwa hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Artinya bahwa Allah tetap bekerja di dalam dirinya. Allah tetap bekerja di dalam diri para nabi, di dalam diri Yohanes Pembaptis, atau di dalam diri Yesus sendiri. Bahwa Allah tetap bekerja, tetap mencintai manusia. Siapa yang mau datang kepada mereka, atau siapa yang mau datang kepada Yesus, Allah tetap membuka rahimnya, tetap memberikan peluang, tetap memberikan jalan, tetap memberikan ruang bagi manusia yang mau datang kepada Yesus sendiri. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, tentu orang-orang yang dimaksudkan oleh Yesus dalam hal ini bukan orang kebanyakan, ya, bukan orang-orang yang rendah hati, atau bukan orang-orang yang kita kenal sebagai orang yang takut akan Allah, orang-orang yang berpasrah hidupnya sepenuhnya kepada Allah, atau kita sebut sebagai orang-orang anawim ya. Tidak semua orang-orang pada waktu itu seperti mereka. Tetapi yang dimaksudkan oleh Yesus itu adalah orang-orang yang tertutup hatinya, secara khusus ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, tetua-tetua Yahudi yang mempunyai kepentingan-kepentingan di dalam setiap tindakan mereka, atau mempunyai kepentingan ketika mereka menolak atau mengkritik kehadiran para nabi dan kehadiran Yesus sendiri. Tentu kita memahami bahwa apa yang mereka lakukan itu sudah menunjukkan bahwa mereka sudah menutup hatinya akan kehadiran Allah, akan Allah yang mengunjungi mereka, akan Allah yang mau lahir di dalam hati mereka. Sehingga kalau kita tarik ke sini, ke konteks kita, masa Advent bagi mereka tidak begitu penting, atau mereka tidak mengenal apa itu masa Advent, tidak mengenal lagi penantian akan Tuhan, sebab mereka sudah menutup ruang hatinya. Karena tertutup, mereka pun tidak mampu mengenal dan melihat Allah yang ada di tengah kehidupan mereka. Teman-teman yang terkasih, mungkin juga pengalaman orang-orang yang menjadi tujuan kritik Yesus pada hari ini diarahkan juga kepada kita masing-masing. Mungkin kita cenderung menutup hati akan kehadiran Allah, akan cinta yang menyertai kehidupan kita, sehingga kita tidak mampu mengenalnya, tidak mampu melihatnya di dalam pengalaman kehidupan kita.
Oleh karena itu, masa Advent ini sebenarnya mengajak kita untuk kembali belajar pada Yohanes Pembaptis yang senantiasa berpuasa sedemikian rupa, yang menyuarakan pertobatan, yang menyuarakan kasih, ya semuanya itu memberikan kepada kita jalan yang sesungguhnya untuk menyambut Sang Mesias atau menyambut Allah yang sebentar lagi akan hadir di tengah kita, yang sebentar lagi akan lahir di dalam rahim hati kita masing-masing. Dan juga agar kita pantas saatnya nanti kita menyambut Dia sebagai Sang Raja ketika Dia datang pada akhir zaman. Teman-teman, sahabat-sahabatku yang terkasih, semoga bacaan hari ini tetap meneguhkan kita di momen penantian kita saat ini akan kehadiran Sang Juru Selamat kita. Semoga Tuhan menyertai kita semua. Amin.